Namaku disebut ya? Siap. Ya, aku soalnya nggak ikut. Ya alhamdulillah ya kalau diberi kepercayaan ya selaku prajurit ya apapun kita lakukan. Ini pesannya seperti apa Pak untuk para nanti relawan ataupun pendukung? Ya. Udah ada komunikasi dengan parpol nggak sih Pak? Itu belum. Ini kan urusan serah ya. Nanti bagaimana proses politik berikutnya kita ikut. Orang dekat Jokowi beri sinyal kuat dukung Ganjar Mahfud. Muldoko bela anak buah yang tak mundur dari KSP usai dukung Ganjar. Kode keras nih. Saya tidak tahu ya seperti apa perjuangannya, tapi yang saya lihat sepertinya militan begitu memperjuangkan. Ya, kalau itu diberi kesempatan ya kita gas aja kan begitu aja kan gitu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama Cici. Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko membela Deputi 5 KSP Jaleswari Pramodawardhani yang tidak mengundurkan diri setelah menjadi tim sukses Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Muldoko tidak masalah apabila ada anak buahnya yang mendukung calon tertentu di Pilpres. Ia mempersilahkan jika ada yang mau mundur atau tidak setelah menjadi tim ses kandidat tertentu. Muldoko berkata, ada pula sejumlah pejabat KSP yang mengundurkan diri jelang pemilu 2024. Salah satunya Juri Ardiantoro yang undur diri dari jabatan Deputi 4 KSP karena masuk tim ses Prabowo Gibran. Ia memastikan dinamika politik menjelang pemilu tak akan mempengaruhi kerja KSP. Muldoko meminta anak buahnya untuk bekerja terus untuk publik. Sebelumnya, 2 pejabat KSP menjadi tim ses dalam Pilpres 2024. Juri Ardiantoro menjadi tim ses Prabowo Gibran, sedangkan Jaleswari Pramodawardhani menjadi tim ses Ganjar Mahfud. Juri telah mengundurkan diri dari jabatan publik, sementara itu Jaleswari bertahan di jabatannya di KSP, meskipun sudah ditunjuk sebagai Deputi Inklusi TPN Ganjar Mahfud. Melihat respon Muldoko yang membiarkan dan membela deputinya setelah mendukung pasangan Ganjar Mahfud, menandakan jika Muldoko sangat mendukung pencapresan Ganjar Mahfud. Karena sebelumnya, Muldoko ini sempat memberikan sinyal positif ketika ditanya soal kemungkinan untuk menjadi kandidat bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Menurut dia, yang terpenting ia tidak menawarkan diri pada pihak yang membutuhkannya. Muldoko juga sempat mengunggah foto bersama Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, pada akun Instagramnya @dr_muldoko. Foto itu diunggah pada 13 Juni 2023 silam. Di sisi lain, Muldoko menyeratkan bakal berkecimpung dalam kontestasi elektoral mendatang, tapi ia tak mengungkapkan dengan pasti poros mana dan posisi apa yang akan diisinya. Dan melihat manuver juga respon positif dari Muldoko, menandakan bahwa Muldoko memang akan mendukung Ganjar Mahfud. Memang, Ganjar Mahfud memang pilihan yang tepat, bukan hanya masyarakat kelas menengah ke bawah, tapi juga menengah ke atas. Ganjar Mahfud selalu mengusahakan untuk bersih dari tindakan yang melukai kepercayaan rakyat, seperti halnya sikap tegas mereka untuk memerangi tindak pidana korupsi di tanah air. Ganjar mengaku tak bisa kompromi dengan yang namanya korupsi. Dalam pemerintahan 10 tahun terakhir, banyak upaya digelorakannya untuk memerangi penyakit berat negara itu. Segala macam bentuk korupsi dari pemberian hadiah yang berpotensi menjadi gratifikasi ditolaknya mentah-mentah, hingga berlanjut dalam pemerintahannya dengan meniadakan budaya setoran, memberantas pungli dalam segala sektor, jual beli jabatan yang menimbulkan nepotisme dan bentuk lainnya. Begitu pula dengan Mahfud MD yang selalu menjadi wasit bagi pejabat pemerintah. Kunci keduanya dapat konsisten menggaungkan anti korupsi adalah hidup yang sederhana dan ingat akan kepercayaan yang sudah disampaikan oleh rakyat. Ganjar Mahfud lahir dari rahim rakyat biasa, tahu susahnya hidup, jadi tak mungkin mengkhianati kepercayaan rakyatnya, hanya melayani dengan tulus yang bisa membawa kesejahteraan dalam hidup rakyat. Terbiasa hidup sederhana, tak mudah membuat mereka terlena terhadap kenikmatan dalam jabatan. Seperti yang diingatkan Ganjar kepada publik bahwa jabatan itu amanah, tak perlu dikejar karena itu takdir. Cukup dengan mengusahakan jika kesempatan itu didapat. Banyak irama yang ditemukan dalam diri mereka. Ya, memang tidak diragukan lagi. Mereka adalah pejabat yang punya suara tegas dalam berpolitik, bukan abu-abu. Di hadapan para pengusungnya dan didampingi Mahfud, Ganjar menyampaikan pesan panjangnya tentang bagaimana nanti gambaran dia membawa akselerasi dalam pembangunan negara. Semua terangkum dalam melayani rakyat dengan tulus ikhlas. Bagaimana menurut Anda? Satu,
dipermudah regulasi masalah perizinan ekspor. Kenapa? Kalau tadi Bapak paparkan masalah itu tentang nikel dan segala macam, di sini tidak ada Pak. Di sini adanya pohong. Itu bisa diekspor, tapi kita tidak tahu bagaimana regulasi dan perizinannya. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, jadi Bu, Malang kan bagian dari Indonesia. Iya kan? Malang membutuhkan sekolah, membutuhkan rumah sakit, membutuhkan aspal. Memang di Malang nggak ada aspal, aspalnya dari Buton. Kopla, ditanya ekspor singkong, Capres Gemoy malah jawab soal aspal, efek udah tuwir ya. Duh, mending istirahatlah opa. Karena saya melihat calon presidennya itu aja. Dia lagi. Sosok yang sudah ketinggalan zaman. 100%, tapi kalau Anda punya eksekusi cuma 50%, dapatnya ya 50% itu. Nah di food estate ini kan kita nggak tahu apakah eksekusinya sampai 50 atau bahkan mungkin 10% kali gitu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Siang ini ada yang menarik perhatian saya ketika mencoba mencari berita soal capres ribuan baliho yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Lalu lewatlah cuplikan ketika Prabowo menjawab pertanyaan salah satu peserta dari acara diskusi bersama perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia di Malang yang berlangsung Sabtu 18 November. Jadi, ada nih seorang wanita mencoba meminta penjelasan Capres Prabowo mengenai regulasi ekspor produk ketela pohon atau singkong. Karena di Malang tidak ada biji besi atau nikel seperti yang ada di luar Pulau Jawa. Kata si penanya sambil berharap ada solusi yang mantap dari Pak Menhan. Kalau tadi Bapak paparkan jawabannya seperti nikel, biji besi, tapi di Malang mohon maaf itu tidak ada. Yang ada ketela pohon singkong, Pak. Lucunya, bukannya menjawab dengan lugas, satset dan solutif, Prabowo malah berkata bahwa produksi dan ekspor aspal memang berasal dari Pulau Buton, tapi hasilnya bisa dialirkan ke guru di sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Sosok yang pernah kalah capres 2 kali itu juga berkata bahwa pengelolaan singkong dan ketela mungkin penting untuk Indonesia, juga bisa menggantikan impor gandum yang selama ini dilakukan. What? Apa? Mungkin begitu reaksi banyak orang ketika menonton cuplikan dari jawaban Prabowo yang bisa diibaratkan dengan ungkapan jaka sembung bawa nampan alias gak nyambung Pak Menhan. Jawaban itu mengesankan bahwa Prabowo bukan hanya tidak menguasai topik yang sedang ditanyakan, tapi sekaligus terkesan ingin memaksakan pendapatnya kepada si penanya. Yang notabene masyarakat biasa yang tak punya keinginan muluk-muluk, tapi hanya ingin tahu bagaimana cara ekspor bahan makanan atau produk olahan berbahan dasar ketela pohon tadi. Malah dijawab soal aspal, kesejahteraan guru, dan lain sebagainya. Lucu dan gemoy juga jawaban yang diberikan. Mungkin Prabowo menyesal telah mengatakan itu semua, padahal kan seharusnya Prabowo bisa menjawab diplomatis kalau memang tidak tahu regulasi ekspor seperti apa, atau sekalian minta maaf saja sambil berkata, maaf saya memang tidak tahu hal yang beginian. Seharusnya kemarin Prabowo mengajak Gibran untuk mendampingi, kan kalau tidak bisa jawab, bakalan ada gunanya juga anak presiden berada di sana. Kalau sampai Gibran tidak tahu juga, kan setidaknya ada temannya, bisa malu bareng-bareng gitu loh. Jujur saya tertawa ya mendengar jawaban Prabowo di tayangan itu. Itu baru ditanya sama wanita biasa loh, belum dicecar akademisi dan guru besar, juga tidak sampai didebat karena si penanya kurang puas dengan jawaban yang diberikan Prabowo. Atau mungkin si penanya terpaksa kudu menelan jawaban absurd tadi karena takut dilempar mic kalau Prabowo emosi jiwa. Waduh, wes, memang kurang kompeten kok capres yang satu itu. Masa yang model begitu kita disuruh tetap memilih atau memenangkan dia hanya karena berpasangan dengan anak presiden? Saya sih emoh. By the way, capres Gemoy satu itu juga diketahui memiliki masalah dengan ego dan temperamen yang mudah terpancing emosi, yang sangat membahayakan negeri ini. Karena orang mudah baperan dan emosional akan bereaksi setiap kali ada yang mengusik hati dan perasaannya. Maukah kalian punya pemimpin negara yang sedikit-sedikit emosian dan bereaksi setiap kali tidak nyaman? Model pemimpin begini bisa gampang kena prank loh, nggak bahaya tak? Belum lagi soal kemampuan berpikir, menelaah, menekan kemarahan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu apapun. Apakah kalian yakin Prabowo masih punya cukup kapasitas dalam usia seperti ini? Belum lagi secara pengalaman terbilang kurang komplit. Meskipun Prabowo pernah memimpin di TNI, terus menjadi menhan pula, juga ketum partai. Ngerinya kalau baru sekitar 1-2 tahun memimpin, terus KO atau negeri ini jadi autopilot kan gawat. Yakinkah kalian kalau Prabowo masih kuat keliling Indonesia barang setahun saja seperti Jokowi?
Bagaimana menurut Anda para generasi muda? Masa sih kalian gak mempertimbangkan faktor usia Prabowo? Kok sampai nekat masih memilih beliau? Please mikir, jangan cuma karena gemonya doang. Bagaimana menurut Anda?